Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Difta Apriansa dengan NPM 23150118. Saya anggota dari kelompok 1D untuk mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang kita buat, yaitu sistem kode connect dan juga job desk saya. Jadi untuk job desk saya sendiri yaitu pengujian dan implementasi sistem kode connect, di mana untuk deskripsi umum sistem dari sistem Kode Connect ini, yaitu Kode Connect merupakan sebuah platform digital yang dirancang untuk menghubungkan mahasiswa dengan mitra industri di bidang teknologi informasi atau IT. Tujuan utama pengembangan portal ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja, di mana dalam proyek, terutama untuk dalam konteks proyek kolaboratif serta program magang. Jadi dengan Kode Connect ini mahasiswa bisa mengakses berbagai peluang keterlibatan dalam mini project nyata berdasarkan kebutuhan industri seperti pengembangan aplikasi, website, analisis data, keamanan jaringan, hingga kecerdasan buatan. Lalu pihak perusahaan atau mitra industri dapat menggunakan platform ini untuk menemukan mahasiswa dengan keterampilan tertentu guna membantu penyelesaian proyek mereka. Jadi baik dalam bentuk kolaboratif jangka pendek ataupun magang profesional. Jadi dengan adanya kode connect ini diharapkan tercipta ekosistem yang kolaboratif antara kampus dan industri sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang studinya. Sementara perusahaan dapat menjaring talenta digital muda yang berpotensi. Jadi ke sini langsung ke job desk saya aja, yaitu saya diamankan untuk pengujian dan implementasi sistem. Di mana tahap pengujian dan implementasi sistem ini merupakan bagian yang sangat lumayan krusial dalam siklus pengembangan proyek Kode Connect. Di mana tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang dan dikembangkan dapat berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna, memiliki tingkat kendala yang tinggi, serta siap dioperasikan secara penuh di lingkungan nyata. Jadi untuk seluruh komponen sistem diuji, dievaluasi, dan disempurnakan sebelum diterapkan secara resmi. Jadi untuk secara umum kegiatan pada tahap ini mencakup 4 bagian utama, yaitu untuk uji coba fungsional atau black box testing maksud saya, pengujian penerimaan pengguna yaitu user acceptance test, dan penyusunan revisi berdasarkan umpan balik, dan yang terakhir deployment sistem ke server produksi. Di mana keempat proses ini saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan, di mana hasil dari satu tahap menjadi dasar perbaikan pada tahap berikutnya. Jadi untuk uji coba fungsionalitas yaitu black box testing, jadi untuk tahap pertama pengujian dilakukan dengan metode black box testing, yaitu pengujian perangkat lunak dari sisi pengguna tanpa melihat struktur internal kode program. Di mana metode ini menilai apakah sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditentukan pada tahap analisis dan juga perancangan. Jadi untuk tujuan pengujiannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap fitur pada kode connect berfungsi sebagai mestinya, dapat diakses dengan lancar dan menampilkan hasil yang benar sesuai dengan input pengguna. Di mana ruang lingkup pengujiannya yaitu modul pendaftaran dan autentisasi pengguna atau mahasiswa dan mitra industri, lalu modul pencarian dan pengajuan proyek, lalu modul manajemen proyek mini dan magang, serta modul komunikasi dan pelaporan kegiatan. Jadi untuk skenario pengujiannya, yaitu beberapa skenario yang diuji antara lain memastikan data yang dimasukkan melalui form pendaftaran tersimpan dengan benar di basis data. Lalu yang kedua, menguji proses autentikasi untuk memastikan bahwa validasi login bekerja dengan benar. Lalu yang ketiga, menilai apakah pendaftar proyek dan detail informasinya ditampilkan sesuai dengan data yang tersedia. Lalu memastikan sistem menampilkan notifikasi kesalahan jika pengguna salah memasukkan data atau format input yang tidak valid. Lalu menguji tombol navigasi seperti simpan, hapus, ubah, dan kembali agar sesuai dengan fungsinya. Setiap hasil pengujian dicatat dalam testing logsheet yang berisikan deskripsi bug, langkah pemicu, hasil aktual, serta saran perbaikan, di mana hasil temuan ini diserahkan ke tim pengembang untuk diperbaiki sebelum integrasi sistem dilakukan. Jadi untuk proses pengujian ini dilakukan secara interaktif hingga sistem mencapai kondisi stabil dan bebas dari kesalahan kritis. Lalu yang selanjutnya ada pengujian penerimaan pengguna, user acceptance test, di mana tahap ini user acceptance test ini proses verifikasi yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem kode connect dapat digunakan sesuai kebutuhan dan harapan mereka. Di mana pelaksanaan UAT ini pengujian dilakukan dengan melibatkan dua kelompok pengguna utama, yaitu mahasiswa yang berperan sebagai pencari proyek atau peserta magang, dan juga mitra industri yang berperan sebagai penyedia proyek atau pembimbing lapangan. Jadi kedua pihak ini diminta untuk mencoba berbagai fitur sistem seperti melakukan pendaftaran akun login, mencari serta mendaftar proyek atau program magang yang tersedia, lalu mengelola status partisipasi dan melaporkan perkembangan proyek. Di mana dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengakses dan memperbarui profil pengguna, di mana selama proses ini tim pendukung melakukan observasi terhadap interaktif pengguna
dan mencatat berbagai umpan balik di mana mengenai umpan balik mengenai kemudahan penggunaan usability, kecepatan sistem serta penampilan antarmuka atau bisa disebut UI UX. Jadi untuk evaluasi hasil, semua komentar penggunaan dikompilasi dalam bentuk feedback report. Laporan ini menjadi dasar untuk menentukan aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Lalu yang selanjutnya yaitu penyusunan revisi berdasarkan umpan balik, di mana tahap ini itu hasil pengujian dan evaluasi pengguna, tim melakukan penyusunan revisi dan penyusunan sistem. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, performa, dan pengalaman pengguna secara menyeluruh, di mana jenis revisi yang dilakukan adalah revisi teknis seperti perbaikan bug dan pada modul, optimasi query database, dan juga peningkatan kecepatan load halaman. Lalu yang kedua ada penyempurnaan tampilan UI UX seperti penyesuaian warna, ukuran teks, dan icon agar lebih responsif. Lalu yang ketiga ada penambahan fitur validasi input untuk mencegah kesalahan pengguna dalam mengisi data atau form proyek. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan sistem keamanan peningkatan keamanan sistem dengan menambahkan enkripsi pada proses autentikasi, di mana setiap hasil revisi diuji ulang untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan masalah baru. Di mana tahap ini memastikan sistem kode connect mencapai standar stabilitas, efisien, dan kendala tinggi sebelum digunakan secara luas. Deployment sistem ke server produksi itu adalah tahap terakhir, di mana tahap terakhir ini yaitu proses memindahkan sistem dari lingkungan pengembangan ke server utama agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama untuk persiapan server, di mana melakukan konfigurasi server termasuk pengaturan basis data, hak akses pengguna, dan keamanan jaringan. Jadi untuk yang kedua, migrasi sistem dan data itu memindahkan file aplikasi database dan aset pendukung dari server lokal ke server produksi. Dan untuk ketiga yaitu uji coba akhir smoke test, melakukan pengujian cepat untuk memastikan fungsi utama sistem berjalan tanpa error. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penyusunan dokumentasi teknis dan manual pengguna, yaitu menyediakan panduan bagi pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan benar. Deployment ini menandai bahwa sistem Code Connect telah siap digunakan oleh mahasiswa dan mitra industri dalam lingkungan operasional sebenarnya. Jadi untuk evaluasi dan nilai profesional, tahapan pengujian dan implementasi tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga menjadi wadah penerapan nilai-nilai profesional dan etika kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Berdasarkan Mumbuni Kurikula 2023, yaitu CS 2003, beberapa nilai yang diterapkan dalam proses ini meliputi professional and accountability, yaitu menjaga tanggung jawab terhadap hasil kerja dan menjamin kualitas sistem sesuai standar. Lalu yang kedua ada communication and teamwork, menjalin komunikasi efektif anggota tim dan dengan pihak pengguna. Dan yang terakhir ada adaptability resolution, yaitu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan serta tangguh menghadapi kendala teknis yang muncul. Jadi untuk hasil evaluasinya adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian dan implementasi berhasil memastikan kode connect berjalan dengan stabil, akurat, aman, dan mudah digunakan. Tahap ini berperan penting dalam memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang efisien dan mendukung tujuan utama pengembangan, yaitu memperkuat kolaborasi antar kampus dan industri. Baik, itu saja untuk penjelasan dari pengujian dan implementasi yang saya susun dalam untuk sistem Kode Connect. Baik, terima kasih.